Termasuk juga ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka sesungguhnya kita juga akan kembali pada diri kita sendiri. Untuk itu, yuk kita kawal apa yang menjadi keinginan kita menjadi guru, model trainer, menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Berikutnya, untuk guru dirindukan murid. Saya menggunakan kata murid, bukan siswa. Kenapa murid? Murid itu berkehendak. Murid itu anak-anak yang punya keinginan untuk belajar. Ya, bukan sekedar peserta didik, tapi saya senang menggunakan kata murid. Maka ketika saya memberikan pelatihan, saya tetap menggunakan kata murid. Guru yang dirindukan oleh murid. Berikutnya, GDM 2. Kita menjadi guru yang bahagia. Itu yang kata kunci kedua. Seperti apa guru yang bahagia? Nah, ini. Jadi guru bahagia itu tercermin dari aura mukanya. Guru baru masuk, itu ada guru yang begitu masuk sudah melihat anak-anak dengan rasa, karena anak-anak agak rame, mungkin karena anak-anak agak membuat kelas itu belum bisa terkondisikan, maka aura muka kita seolah-olah nggak suka. Bagi seorang guru yang dirindukan oleh anak-anak, tersenyum menjadi kata kunci. Ketika kita tersenyum tidak menunggu bahagia, karena sesungguhnya senyum itu adalah bisa melahirkan kebahagiaan. Ya ini. Jadi ada semacam zat yang keluar dari diri kita ketika kita itu senang tersenyum. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang yang kita hadapi macam-macam, tapi ketika kita melihat anak-anak kita, tetap kita tersenyum. Saya pernah menghadapi anak yang ramai, dan saya pernah menghadapi anak yang betul-betul yang nurut. Nah, ini cara yang berbeda. Begitu anak yang ramai di dalam kelas, kadang-kadang mainan botol, lempar-lemparan, bahkan botol diinjak kemudian berbunyi keras, sehingga tutup botol bisa melayang, terbang kena temannya. Apa yang kami lakukan? Saya marah? Marah bagi ukuran anak SMP, anak-anak SD yang lebih besar, itu akan membuat dia lebih bahagia. Dan kita akan ditertawakan oleh anak-anak kita. Maka menghadapi anak seperti ini, kita cukup ada di pintu dan berdiri dulu. Kemudian kita pandang satu persatu dengan senyuman. Kemudian kita sampaikan betapa bahagianya hari ini anak-anak, ya, kelasnya itu kelas yang aktif. Tetapi yang perlu diperhatikan, keaktifan anak-anak kita jangan sampai melenceng kemana-mana. Maka kita baru meluruskan. Seperti apa? Tapi tetap dalam diri kita terkendali. Tidak boleh muncul rasa emosi, tidak boleh kemudian kita marah, karena itu hanya akan menciptakan permusuhan dengan anak-anak kita. Untuk itu jaga. Senyuman itu akan melahirkan kebahagiaan, apapun keadaan anak-anak kita. Dan kita akan menjadi guru yang dirindukan. Suatu ketika anak-anak kita akan kangen dengan kita. Karena ternyata anak-anak yang tadinya ramai luar biasa, ketika saya mengajar pertama kali melihat kondisi seperti itu, ujungnya itu yang manis. Ketika saya minta membuat sebuah karya tulis, anak-anak justru banyak yang mengatakan sang motivator. Nah, saya mendapat julukan seperti itu. Kenapa? Karena kami bukan emosi, bukan marah, tetapi kemudian mengarahkan apa yang sesungguhnya dia miliki. Apa yang dia miliki? Dia punya kekompakan di dalam kelas itu. Rame, tetapi merupakan satu bentuk kekompakan. Rame-ramenya sama. Yang jadi persoalan, itu akan mengganggu yang lainnya. Maka kita tinggal meluruskan. Kita coba untuk kita desain yang rapi kelas itu, sehingga terjadi perubahan yang cukup signifikan. Ujungnya, anak-anak merasa senang dan anak-anak tahu bagaimana budaya kita. Karena kadang-kadang ada budaya guru yang membiarkan, ada budaya guru yang marah-marah, ada budaya guru yang cukup untuk memberikan senyuman, kemudian kita berikan motivasi buat anak-anak. Maka kita akan beda dengan guru-guru yang lain. Itu cara bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kelas. Ini teknik kita di dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi itu tidak selalu kemudian kita harus tegas, emosi, marah. Tidak. Tetapi kita lihat situasi yang terjadi pada anak-anak kita. Dan itu nanti akan kita lihat apa problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas. GDM yang ketiga, ini langsung saya buat
step-stepnya. Kenapa kok demikian? Karena saya khawatir waktunya sangat sempit. Materi ini kalau tidak online, tidak Zoom, ini butuh waktu sekitar 3 jam. Kalau misalnya kami bisa improve dengan beberapa contoh, tapi karena ini saya hanya diberi waktu 30 menit, maka kami akan memberikan waktu poin-poinnya saja. GDM yang ketiga, seorang guru harus memiliki daya magnet. Seperti apa daya magnet itu? Menarik dan menyenangkan. Sebagai seorang guru, sebelum bicara, sebelum kita melakukan aktivitas, maka yang dilihat oleh anak kita adalah raut muka kita, sikap kita. Belum melakukan apapun. Maka di sini kesan pertama bagaimana kita ini menarik. Menarik itu merupakan kesan pertama. Maka kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Bagaimana penampilan kita, mungkin ketika rambut belum disisir, itu kita rapikan dulu. Mungkin ada sesuatu yang belum kita lakukan, kita tata, maka di dalam ruang guru harus ada cermin, atau kita bawa cermin. Sudah pantas enggak saya ini melihat, dan ini bisa dihargai oleh anak-anak kita. Karena ketika kita menghargai diri kita, maka anak kita akan menghargai diri kita ini. Maka yang pertama adalah menarik. Menarik itu kesan pertama ketika dilihat oleh anak-anak, kemudian persepsi dan pola penampilan. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Oke, dilanjutkan. Ini kayaknya belum dibuka untuk materi-materi yang lainnya. Silakan dibuka dulu. Nah ini, ya semuanya dibuka aja, ya diklik. Oke, biar bisa dilihat oleh teman-teman. Nah yang berikutnya menyenangkan. Menyenangkan itu ketika kita interaksi dengan anak kita. Ketika kita bicara, kita tidak kemudian menggurui anak-anak kita. Anak kita tuh nggak suka ketika kita banyak menggurui. Tapi ketika anak kita buat satu vibrasi yang bisa mempengaruhi, kita buat frekuensi yang sama. Misalnya anak punya keinginan apa, kita masuk dalam kondisi bagaimana anak-anak kita punya hal yang sama. Misalnya sekarang anak-anak kita bicara tentang sepak bola, ya, sepak bola untuk Piala Dunia, kita nggak ketinggalan. Kita tidak kemudian jangan bicara itu, kita pelajaran. Lah itu nggak. Nanti akhirnya anak merasa apa yang sebenarnya diketahui itu tidak direspon oleh gurunya. Maka guru boleh untuk merespon itu meskipun tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama itu malah nanti mengganggu pelajaran. Kita tidak boleh kemudian apatis terhadap apa yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kita coba untuk bisa menghargai, kita membuat satu frekuensi dengan anak-anak kita. Dengan kita mengenal anak-anak kita, maka kita akan bisa masuk, menyelami dirinya. Tidak selalu anak-anak harus mengikuti pada kita, tetapi kita yang bisa menyelami anak-anak kita. Rasa yang seperti apa, itu nanti akan menyenangkan buat anak-anak kita. Misalnya kita mau mendengarkan dengan baik, kita bisa menganggukkan kepala, kita bisa mengacungkan jempol. Itu merupakan penghargaan buat anak-anak kita. Maka kita akan dirindukan oleh anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak terjadi satu konsep kesalahan, maka kita cukup mengingatkan dan tidak di depan anak-anak yang lainnya. Maka saya yakin kita akan menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Dan ada vibrasi, ada pengaruh, ada suara yang kemudian itu bisa masuk pada diri anak kita. Dan kita bangun sebuah frekuensi yang kesamaan tadi. Oke, yang lain coba silakan diklik. Ini ada satu kata kunci yang perlu untuk diperhatikan. Nah, menariklah dengan menghargai penampilan Anda. Ya, kemudian bisa dilihat, didengar, dan dibawa oleh anak-anak kita. Dan juga kita harus bisa menyenangkan. Ya, ini lanjutannya. Silakan diklik. Menyenangkanlah dengan rasa hingga anak didik merasakan sebagaimana Anda merasa. Nah, itu artinya apa? Kita harus bisa menghargai anak-anak kita. Selama kita hanya mengandalkan bahwasanya kita memiliki kemampuan, kita memiliki kehebatan, dan seolah-olah anak kita itu jauh di bawah kita, maka kita nanti akan dianggap oleh anak kita sebagai guru yang sombong. Guru yang tidak bisa menghargai anak-anaknya. Oke, dilanjutkan. Yang keempat, ya. Peduli perilaku anak. Nah, ini kata kunci. Guru yang banyak menasihati anak di saat anak melakukan kesalahan, ya,
itu nanti akan menjadi bumerang. Karena apa? Kadang-kadang jangankan guru, orang tua ketika menasihati anak dalam keadaan anak bersalah, ujungnya bukan menasihati, tetapi apa? Tetapi ujungnya adalah memarahi. Karena dalam posisi ada ketidaknyamanan bagi anak dan juga ada ketidaknyamanan bagi seorang guru. Maka ada satu istilah, dilanjutkan, yang bagian admin, dilanjutkan semuanya aja. Oke. Nah, di sini ada istilah tempa besi selagi panas dan tangkap basah kebaikan. Ini harus diperhatikan loh oleh seorang guru. Apa artinya? Selagi anak-anak kita dalam keadaan mood yang bagus, kita bisa memasukkan nasihat-nasihat buat anak-anak kita. Pada saat anak-anak kita dalam keadaan bisa menerima, saat itu kita bisa memberikan satu nasihat. Jangan menasihati anak ketika anak kita sedang emosi, sedang bermasalah. Karena apa? Kita tidak membangun sebuah frekuensi. Anak yang dalam keadaan emosi, anak dalam keadaan bersalah, kemudian pikirannya itu saat itu sedang tertutup. Maka bagaimana kita itu bisa membuka pikiran itu? Maka kemungkinan kita cukup untuk menasihati sedikit, tetapi nanti kita bisa membuat data bagaimana kita bisa menasihati saat anak-anak kita siap untuk menerima. Seperti kita kalau tukang besi, pandai besi itu membuat sebuah alat atau membuat entah itu pisau, entah itu apa saja, pokoknya yang dari besi itu, maka nunggu panas. Nah, kemudian yang kedua, tangkap basah kebaikan. Saat melihat anak-anak kita berbuat baik, jangan segan-segan untuk memberikan respon yang positif. Entah itu dengan senyuman, entah itu dengan dua tangan, entah itu dengan ucapan. Luar biasa kamu, nak. Kamu sudah bisa membuang di tempat sampah. Coba kalau misalnya kita tidak menghargai, maka anak kemungkinan tidak akan melanjutkan apa yang dia lakukan. Sementara anak-anak yang berbuat kesalahan tadi, kita cukup untuk mengingatkan, tetapi jangan terlalu berlebihan. Pada saat anak-anak kita siap, kita memberikan nasihat di saat anak-anak kita dalam keadaan mood-nya bagus. Ya. Sementara ketika kita melihat anak yang berbuat baik, langsung kita tangkap basah kebaikan itu. Jangan nunggu waktu, karena itu nanti membuat anak cukup akan senang. Kadang-kadang kita itu jarang untuk memberikan apresiasi sekecil apapun anak-anak kita. Ya, itu. Bukan hanya guru, kadang-kadang orang tua pun demikian. Tidak mau menangkap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak. Bisanya hanya bisa melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri anak. Oke, dilanjutkan. Yang kelima. Ya. Jadi yang kelima, memulai pelajaran. Nah, ini kita sudah mulai pelajaran. Yang pertama, kita mencoba untuk memulai dengan doa. Bagaimana doa itu? Semuanya pasti menggunakan cara yang sama. Kadang-kadang salam itu saja kadang-kadang kita tidak beraturan. Buka pintu, sudah langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil teriak. Saat itu anak nggak siap. Ada yang lagi rame, ada yang lagi menyiapkan buku, ada yang lagi bermain. Kita masuk dalam posisi anak belum siap menjawab salam. Maka ini harus berhati-hati. Mestinya kita masuk hanya cukup menebarkan senyuman. Kita sampaikan dengan bahasa senyum. Kita senyum ke anak-anak. Semua anak kita ajak bahasa dengan bahasa mata kita, dengan bahasa muka kita. Kita berikan senyuman. Kemudian kita berdiri. Setelah itu kita awali dengan doa. Anak-anak yang menjawab salam Bapak, yang menjawab salam Ibu, mudah-mudahan hari ini nanti mendapatkan materi yang dimudahkan oleh Allah. Kita doakan dulu sebelum kita salam. Baru kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam keadaan seperti ini saya yakin anak sudah siap semuanya. Kenapa? Didahului dengan doa dari seorang guru. Kalau guru belum memberikan satu doa, tiba-tiba masuk dengan salam, sementara anak belum siap, sementara anak masih rame, bisa dibayangkan salam kita itu seperti apa. Salam itu bukan salam formalitas, tetapi salam itu harus berkualitas, harus punya arti salam itu. Sehingga betul-betul anak menikmati salamnya seorang guru yang diawali dengan doa. Nah, ini
Ini adalah komunikasi yang pertama saat kita masuk. Ya, doa, salam. Setelah itu jangan coba-coba Bapak Ibu memulai dengan pertanyaan yang mematikan anak, yang tidak membuka pintu pikiran anak, malah justru menutup pintu anak. Pertanyaan apa? Biasanya pertanyaan PR-nya sudah dikerjakan atau belum. Ini sering kali terjadi pada guru-guru. Gara-gara ada PR. Makanya mulai 10 November di Surabaya tidak boleh ada PR. Ya, jadi pembelajarannya model SAS Sekolah Arek Surabaya, dan alhamdulillah saya juga salah satu penulis konsep itu. Sehingga tidak ada lagi PR untuk anak-anak, tetapi semuanya full day. Anak-anak pulang sampai dengan jam 3. SD, SMP, SMA. Nah, itu yang kita lakukan. Maka apa yang kita lakukan pertama setelah doa salam? Tanya kabar. Nah, seperti apa? Anak-anak, siapa yang hari ini tidak bahagia? Coba pertanyaan itu saja apa yang kita terima sebenarnya. Ternyata banyak yang kita terima. Suatu ketika saya bertanya seperti itu, ternyata yang merasa tidak bahagia itu 50%. Dari 27 anak, sekitar 14 anak yang angkat tangan. Itu anak kelas 4 SD. Kemudian saya tanya, kenapa anak kamu tidak bahagia? Anak-anak menjawab dengan jawaban yang bermacam-macam. Ada yang menjawab karena ada PR. Ada yang menjawab karena orang tuanya tidak di rumah. Ada yang menjawab macam-macam jawaban-jawaban itu. Ya, dan ternyata ada satu anak yang jawabannya membuat air mata saya menetes. Saya tanya, kenapa anak kamu nggak bahagia? Saya sakit, Pak. Nah, kemudian anak ini saya berikan jawaban, loh Pak Najib kan hari ini juga sakit. Tapi Bapak kan sakit flu, sakit biasa. Maksud kamu seperti apa, Nak? Saya itu sakit tapi risikonya kematian. Bayangkan anak kelas 4 SD mengatakan seperti itu. Kenapa mengatakan seperti itu? Saya setiap hari, Pak, membawa insulin. Jadi ada jarum yang saya bawa, dan kalau saya lagi ngedrop, maka saya langsung suntik hari itu. Anak kelas 4 bisa dibayangkan. Saya sebagai seorang guru baru, maka menetes air mata itu. Karena apa? Karena melihat ada seorang anak yang punya beban berat seperti ini. Sakit yang dia harus bisa menjaga dan mengobati dirinya sendiri. Maka kuncinya adalah bahagia. Maka saya ketemu dengan orang tuanya, ayahnya, ibunya. Saya ajak ngobrol terkait dengan bagaimana bisa membahagiakan anak ini. Ternyata sampai sekarang sehat anaknya. Padahal dulu ketika SD, dia kena diabetes, tapi sampai sekarang dia masih hidup dan sehat. Ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah persepsi yang menarik. Ya tadi itu pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita berikan beberapa hal yang memicu untuk anak-anak kita untuk mau belajar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ya GDM yang ke-6. Nah ini, guru yang dirindukan oleh murid. Bapak Ibu, bahwasanya anak-anak kita itu mendengar, melihat, dan merasakan. Dan itulah pintu ilmu. Masuknya dari 3 hal ini. Anak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Anak bisa melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan anak merasakan bagaimana seorang guru itu ada di dalam kelas. Dan itu selalu dibedakan oleh anak-anak yang lain. Dan kita harus bisa menjadi pembeda yang baik. Makanya jangan justru kita yang akan memberikan pembeda yang buruk buat anak-anak. Misalnya begini, ketika melihat anak di dalam kelas kita baru masuk, ternyata anak-anak kita itu agak ramai, agak kacau, sulit dikendalikan. Kadang-kadang kita tanpa sadar kemudian mengatakan, saya ini masuk di kelas ini rasanya susah sekali. Beda dengan yang di kelas. Nah, itu hindari. Kita harus bisa menghindari pembeda-pembeda seperti itu. Karena itu justru tidak akan membuat anak kita semakin senang. Ya, kayak Farel tuh. Ojo dibanding-banding ke. Jadi kita nggak boleh membandingkan antara kelas A, B, C, D. Kalau kelas A itu nurut-nurut, pinter-pinter, jauhkan sikap itu. Bagi seorang guru, memang kita merasakan, tapi usahakan untuk tidak diucapkan ke anak yang lain.
Karena itu membuat luka buat anak-anak yang dianggap buruk. Itu harus dihindari sebagai seorang guru. Kita tetap konsentrasi, kita tetap fokus pada bagaimana tugas kita dan merasakan bahwasanya anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat. Maka pintu masuknya ilmu adalah sam'a, absor, afidah. Telinga, mata, dan hati. Itu pintu masuknya ilmu. Ada yang mengatakan, Pak, itu modalitas belajar. Ketika saya tanya, itu dari mana sebenarnya sumbernya? Itu sumbernya dari Inggris, Tony Stockwell, seorang psikolog. Tetapi sumber aslinya adalah dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absor wal afidal alakum tashkurun. Kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka telinga diisi dengan yang baik. Mata diisi dengan pandangan-pandangan yang baik. Maka kita berikan contoh. Maka kita bisa membayangkan 2 tahun lebih anak-anak Zoom. Anak-anak tidak ketemu guru. Telinganya mungkin yang mendengar, tapi mata tidak bisa langsung bisa menatap gurunya, tidak bisa melihat ekspresi gurunya. Untuk itulah ketika di Surabaya kami diminta bagaimana pemulihan itu, maka kami memberikan ada beberapa poin, 6 poin, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita desain pendidikan karakter model SAS, Sekolah Arek Surabaya. Dan itu sudah berjalan. Ya, bagaimana kita bisa mendesain sekolah yang bagus, yang tanpa kekerasan. Arek itu singkatan. A itu aman. Jadi kalau ada yang tanya apa sih istilah arek itu? A itu aman, R itu rekreatif. Bagaimana sekolah itu menyenangkan. Ya, kemudian E itu edukatif. Memberikan pembelajaran-pembelajaran yang semuanya itu harus memberikan nuansa pendidikan. Dan yang terakhir, kegotong royongan. Kita berkolaborasi. Sehingga semua siswa di Surabaya full day school sampai jam 3. Ini satu solusi bagaimana kita mampu menguatkan kurikulum Merdeka ini dengan cara SAS, Sekolah Arek Surabaya. Baik, selanjutnya GDM yang ke-7. Nah, ini kami langsung singkat-singkat. Penghargaan. Hargai anak-anak kita. Coba kalau kita sering membuat panggung buat anak-anak kita, banyak penghargaan yang kita berikan untuk anak-anak kita siapkan anak-anak kita untuk bertanding di mana-mana, banyak panggung yang kita ciptakan, maka anak-anak kita akan semakin merasa percaya diri, semakin merasa senang di sekolah itu, dia semakin dekat dengan guru-gurunya. Yang jadi problem itu ketika kita hanya mengejar tentang akademik, sementara anak-anak kita punya potensi-potensi yang lain. Maka sedikit kami sampaikan, bagaimana konsep karakter menurut apa yang pernah kami lakukan. Hanya 3 persoalan. Meskipun terjadi perubahan apapun, maka sekolah tidak pusing untuk mengubah kurikulum. Suatu ketika kurikulum akan berganti apapun, 3 hal yang tidak akan pernah diganti. Yang pertama dalam pendidikan karakter itu, yang pertama adalah moral. Moral itu tidak akan pernah tergantikan dengan kurikulum apapun. Kalau saya boleh mengatakan ada 4 moral yang harus kita siapkan dan semua sekolah melakukan ini. Robbaniyah, insaniyah, ilmiah, alamiah. Kalau dalam bahasa terjemahan, moral kepada Allah, moral kepada sesama, moral terhadap ilmu, dan moral terhadap lingkungan. 4 ini kalau sudah didesain, itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah kecerdasan majmuk. Setiap anak cerdas. Dan bagaimana kita mampu memetakan potensi anak-anak kita. Alhamdulillah, saya sudah membuat satu buku yang seperti ini. Ya, jadi kita bisa mengenali potensi anak. Mungkin dari kecerdasan majmuknya, gaya belajarnya, dan kesulitan belajarnya. Ya, jadi hanya tipis sekali, insya Allah hanya 20 halaman, tetapi ini menjadi kata kunci buat anak-anak kita. Kita seringkali ngajar, tapi kita meramal. Anak kita itu punya potensi apa, kita nggak tahu. Nah, sehingga apa? Kita kesulitan menentukan. Di kurikulum Merdeka ini, yang pertama adalah kita mengenali potensi di dalam sekolah. Potensi sekolahnya, potensi anaknya, potensi gurunya, itu yang paling pertama. Maka di situ kami coba nge-match-kan antara konsep kurikulum Merdeka, kemudian penguatan dengan Sekolah Arek Surabaya, kemudian dengan karakter.
Ya, karena kunci pertama di dalam kurikulum Merdeka adalah bagaimana P5 itu. Dan P5 itu karakter dan bagaimana mewujudkan itu. Nah, pilar yang ketiga di dalam pendidikan karakter. Kalau yang pertama moral, yang kedua kecerdasan majmuk, yang ketiga kebermaknaan pembelajaran. Bagaimana kita desain pembelajaran yang bermakna. Jangan sampai anak masuknya lama tapi ternyata tidak ada maknanya. Ya, maka di situ kita harus bisa membuat anak-anak senang. Oke, lanjut. Terakhir kayaknya ini. Nah, yang terakhir. Oke. Nah, yang ke-8 ini bentuk penguatan. Kita berikan satu penguatan buat anak-anak di akhir. Mungkin kita berikan satu sanjungan, kita berikan bombongan, kita berikan penguatan, kita dekati, ada bahasa verbal yang perlu untuk kita sampaikan ke anak-anak kita. Mungkin hanya dengan menggunakan luar biasa. Hari ini saya bisa membersamai anak-anak hebat. Kalian semuanya sudah bisa mengikuti Bapak dengan sebaik-baiknya. Hargai di akhir itu kalau memang perjalanan kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar. Tutup dengan bahasa verbal yang bagus, yang mengesankan. Jangan kemudian ketika rame saja kita bisa memberi teriakan-teriakan, sementara ketika anak kita itu baik, anak kita bisa mengikuti dengan baik, kita lupa memberikan satu penghargaan. Hanya memberikan jempol saja kita agak pelit. Bahasa verbal agak pelit. Nah, kita nggak akan pernah untuk diingat sama anak-anak kita. Gerak isyarat dengan senyum, jempol, kemudian pendekatan-pendekatan ke anak kita, ya. Berdiri dekat anak, kita tepuk baunya, anak-anak mungkin punya pembeda dia, ya kita bisikin. Nah, itu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebagai seorang guru jangan hanya duduk di depan. Tetapi bahasa verbal dan nonverbal kita akan mengikat anak-anak kita, membuat anak-anak kita rindu kehadiran kita. Mudah-mudahan yang tidak banyak ini bermanfaat dan nanti kita bisa diskusi apa yang kita hadapi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk kepada sesi tanya jawab. Saya akan membuka sesi pertanyaan untuk rekan-rekan. Nanti bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin di sini ada yang mau ingin ditanyakan. Oke, Bapak Erwin Suryadi, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Pak Najib. Ini ilmunya luar biasa, banyak insight baru yang didapatkan di sini. Dan mudah-mudahan nanti jadi pahala jariah untuk Pak Najib. Amin, dan amin, amin. mudah dipraktekkan sama teman-teman di sini dan juga saya. Amin. Baik, jadi pertanyaannya nih, kalau boleh ada dua ya. Yang pertama itu, tadi kan sudah disampaikan kita berbicara masuk dengan bahagia, tersenyum, dan sebagainya. Tapi terkadang gini juga Pak, ketika kita sudah melakukan itu, tapi kita sudah masuk ke dalam materi, nah itu sulit untuk dipertahankan gitu. Kadang misalnya kita ngajar pelajaran IPA, di awal kita bisa buat murid kita bahagia, tertawa gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke dalam materinya, itu kok ada tantangan baru gitu. Pertanyaan pertama jadi, bagaimana caranya, walaupun kita menyampaikan materi, baik itu pelajaran matematika, IPA, dan sebagainya, murid itu tetap bahagia. Murid itu tetap bisa senang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, luar biasa ya, tadi saya terkejut, ternyata Pak Najib sudah 70 buku atau berapa tadi yang udah diterbitkan ada gitu. 75 buku yang sudah saya tulis. Ya. Sekali gitu. Jadi mungkin bisa dikasih tipsnya bagaimana supaya konsisten gitu ya. Supaya bisa menerbitkan buku seperti Pak Najib. Baik. Karena saya kadang udah berusaha nulis buku gitu ya. Bisa tuh bertahan. Nanti sudah sampai berapa halaman mandek gitu. Oke, itu pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama,
untuk mempertahankan ya supaya anak-anak tetap bahagia. Jadi bahagia itu tidak selalu kita buat anak itu rame kemudian tertawa-tawa, tidak selalu seperti itu. Memang ada saat-saat tertentu kita itu butuh untuk memberikan satu pendekatan ke anak kita agar fokus. Jadi seringkali begini, ada seorang guru yang ingin mendapat perhatian dari anaknya, itu sampai dia minta, ngemis-ngemis ke anak-anak. Anak-anak, tolong perhatikan Pak Guru itu lagi bicara. Sehingga apa? Sehingga anak itu memperhatikannya juga nggak ikhlas. Karena diminta. Ya, itu artinya karena kita belum siap menjadi seorang guru yang model trainer. Seorang trainer itu nggak mungkin. Wahai peserta, perhatikan saya. Saya ini bicara di hadapan kalian. Ya semuanya akan pulang. Tapi bagaimana kita membuat mungkin sesuatu yang menarik, ada jok-jok yang membuat anak senang, atau mungkin ada sesuatu yang ditunggu. Itu. Dan sekali lagi, jangan coba-coba untuk memberikan satu ancaman-ancaman buat anak-anak. Ancaman ketakutan, ancaman itu hindari. Anak-anak kita ajak enjoy, dan kita potret potensi yang dia miliki. Makanya dengan kurikulum Merdeka sekarang, itu bukan semuanya anak harus mencapai nilai yang tinggi. Tapi tugas seorang guru adalah bagaimana memotret potensi. Karena ketika kita sudah tahu potensi anak, sukses tinggal tunggu waktu. Saya masih ingat ketika beberapa tahun lalu sama Andi Evnoya di Kalimantan, beliau mengatakan begitu. Jadi kami satu meja untuk menyampaikan satu materi. Kemudian ada satu lagi yang beliau pesankan, kalau ada anak itu gagal, anak tidak bisa ngikut satu kegiatan guru, sebenarnya bukan salah anak semata, tapi mungkin anak belum cocok dengan gurunya. Bahasanya halus sebenarnya ini, belum cocok itu halus. Artinya dia belum menemukan guru yang pas. Seperti Andi Evnoya itu sebenarnya dia keahliannya memang di menulis, dan itu ditemukan oleh gurunya Bu Ana. Andi, kamu akan menjadi penulis yang hebat. Nah, jadi saat dia kalah, kemudian Andi mengatakan, mohon maaf Bu, saya tidak bisa menang. Enggak, kamu tidak gagal, Nak. Dengan kepandaian menulis, kamu akan jadi wartawan yang sukses. Nah, bagaimana kita seorang guru bukan melihat kekurangan yang dimiliki oleh anak, tapi kita balik. Kita melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri anak. Maka dengan kurikulum Merdeka ini, semua mata pelajaran harus mampu memotret potensinya. Kalau saya guru bahasa, harus bisa melahirkan beberapa anak yang pintar menulis. Enggak semuanya. Beberapa anak yang menjadi ikon. Ya, kemudian guru matematika, apa yang akan menjadi ikonnya matematika? Itu tugas kita. Kalau hanya nilai itu gampang. Kadang-kadang guru banyak yang menggunakan model ngaji, ngarang biji, pokoknya bisa naik. Apalagi ada pengaturan nilai dengan KKM. Itu sudah terjadi, maka jangan dilakukan yang itu. Maka lakukan dengan hati yang ikhlas, dan kita bisa memotret potensi anak kita. Itu yang pertama. Ya, jadi kita tidak usah kemudian berharap anak-anak kita hebat semuanya, tidak. Tapi berikan yang terbaik, anak kita dengan sendirinya akan baik. Ya, kadang-kadang kita menuntut, tapi kita tidak menyiapkan sebagai seorang guru yang baik. Tapi kita nuntut anak-anak kita baik. Awali dengan kita bersiap menjadi guru yang baik, jadi guru yang dirindukan anak, guru trainer gayanya, sehingga nanti anak akan mengikuti pola kita. Tidak usah kita minta, perhatikan Bapak Ibu guru, anak akan mengikuti dengan sendirinya. Itu. Yang kedua, gampang menulis itu. Yang pertama, manajemen waktu. Makanya kalau ada orang mengatakan, Pak, saya nggak punya waktu, itu sama saja dengan menuduh saya itu pengangguran. Itu yang kalau saya lihat. Sehingga apa? Kok bisa dalam waktu 20 tahun saya nulis, sekarang 75 buku, judul buku di 10 penerbit, dan ada 250 artikel di 6 majalah. Itu sudah saya tulis. Kapan nulisnya? Satu, manajemen waktu. Saya nulis jam 3 sampai subuh. Biasanya seperti itu yang saya lakukan. Paling nggak minimal 2 halaman dalam sehari. Itu harus rutin kalau ingin jadi penulis yang sungguhan. Yang kedua, ketika nulis, jangan takut disalahkan orang lain. Karena sejelek-jelek sebuah karya, masih jelek yang mencela. Ingat itu. Jadi jangan takut orang lain mencela kita. Orang yang suka mencela itu sebenarnya orang yang menginginkan kita nggak nulis. Dan dia sebenarnya juga bukan penulis. Karena seorang penulis tidak akan pernah mencela tulisan orang. Yang ketiga, ya,
jangan dikoreksi sebelum selesai. Ketika kita lagi nulis, maka tulis sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita baru satu paragraf kita koreksi, 2 paragraf kita koreksi, nggak pernah jadi tulisan itu. Maka biarkan kita tulis apa yang ada dalam pikiran kita tanpa harus kita selang. Saya kira itu tipnya untuk yang pertama. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Oke, terima kasih. Mungkin yang punya pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir sesi acara ini. Sekarang lanjut di penyampaian kedua yang akan disampaikan oleh Coach Fauzan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya pastikan dulu apakah suaranya terdengar Kak Cici? Terdengar, Kak. Oke. Kak Cici, dengar ya? Kak, dengar, Kak. Dengar. Tadi hilang suaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pada malam hari ini saya berjumpa dengan orang-orang luar biasa, dengan orang-orang yang rendah hati tentunya terus belajar dan tumbuh. Pertama, salam takdim dan hormat saya sampaikan kepada guru kami, Bapak Najib Sulhan. Beliau ini saya anggap menjadi pembina di Smart Trainer Center yang alhamdulillah terus mendorong anak-anak muda untuk terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapak Najib telah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini Bapak Ibu, dan tentu itu materi yang sering dibawa oleh Pak Najib di berbagai lembaga dan instansi sekolah di seluruh Indonesia. Ini luar biasa, beliau mau memberikan ilmunya pada kita semua. Salam takdim dan hormat saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu nih. Wah, keren. Hadir dari berbagai kota. Saya sapa dulu, hadir di sini ada Bapak Nasihin dari Kebumen. Selamat malam Pak Nasihin. Wah, ini baru ketemu di online kemarin ya. Selamat malam. Hadir, yang merendahkan hatinya untuk belajar. Hadir juga Mas Erwin nih, wah keren ini. Para muda hebat dan progresif. Juga Muhammad Maksum, Rizal Anam, Kak Marwah, Kak Ainun, kemudian Bu Mahsunah hadir juga, Bu Thayyibatul Hasanah, kemudian Muhammad Hasan, Pak Haryo, Nur Cahyo, Pak Helmi, Mbak Gusti, Pak Adhar Rahman, dan juga saya lihat ada beberapa guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini, yang beliau alhamdulillah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, saya tidak banyak menyampaikan materi. Malam hari ini kita alhamdulillah ini adalah beberapa sesi sesi yang kesekian kalinya kita mengadakan webinar online. Dan alhamdulillah beberapa kali kita mengadakan dan juga secara online dan offline. Dan insya Allah tanggal 25 Januari besok kita akan mengadakan acara training eksklusif di Surabaya secara offline, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu Bapak Najib juga, mudah-mudahan bisa hadir, dan seluruh kawan-kawan Bapak Ibu yang bisa hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kalau saya tadi disampaikan tentang materi yang luar biasa, menurut saya sangat filosofis dalam bagaimana sebagai seorang guru mampu mencetak generasi-generasi intelektual, religius, dan berprestasi. Itu intinya menurut saya tadi Pak Najib. Nah, ini menarik Bapak Ibu, dan mudah-mudahan materi itu tidak hanya sebagai wacana dan wawasan saja dalam materi pada kesempatan kali ini, dan harapan kami adalah Bapak Ibu sebagai seorang guru mampu mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, izin untuk share screen terlebih dahulu materi saya Bapak Ibu. Apakah screen-nya sudah ada Bapak Ibu? Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, malam hari ini saya fokus, kalau tadi disampaikan Pak Najib fokus di
apa itu persoalan bagaimana karakter guru lebihnya. Dan saya lebih memberikan suatu wawasan pengetahuan tentang bagaimana sih sebagai seorang guru trainer dengan pendekatan public speaking, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sejauh ini sudah belajar banyak hal ya. Namun izinkan kami Bapak Ibu, saya bukan menggurui di sini karena Mas Fauzan justru mungkin lebih muda dari Bapak Ibu, namun sedikit yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, alhamdulillah saya beberapa ikut sertifikasi nasional di bidang trainer, aktif kurang lebih sejak 2017 di bidang training. Saya bertemu dengan orang-orang baru, dan alhamdulillah saya pernah juga menulis buku, walaupun masih sedikit, masih 3 buku Pak Najib. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Pak Najib ini ya. Buku pertama tentang The Script of Powerful Speakers, kemudian saya pernah menulis buku Muda Berkarya, dan yang terakhir kemarin Public is Easy. Kemudian saya sebagai CEO Smart Training Center, Bapak Ibu, kemudian aktif di berbagai kegiatan-kegiatan. Baik, Bapak Ibu, tentang bagaimana berbicara yang sistematis dan berdampak. Itu yang menjadi fokus kita, karena Bapak Ibu sekalian, banyak kita mungkin hari ini berbicara. Namun pertanyaannya adalah apakah kemudian pembicaraan kita yang disampaikan di berbagai forum-forum, tidak hanya mungkin di sekolah, kita sebagai seorang profesional, ada sebagai seorang mahasiswa mungkin, ada yang sebagai seorang trainer, sebagai seorang seorang manajer, seorang leader, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya adalah apakah kemudian Bapak Ibu, pembicaraan kita mampu diterima oleh audiens. Mungkin kita banyak berbicara, namun kita kadang lupa bahwa apakah audiens mau menerima. Maka itulah penting kita belajar public speaking, Bapak Ibu. Namun sebelum kita menyampaikan masuk pada persoalan teknis, Bapak Ibu, bahwa konsep belajar itu seperti air yang mengalir pertama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini tujuan pola pikir kita sudah benar, maka Bapak Ibu mudah-mudahan dengan kita merendahkan hati kita untuk terus tumbuh dan belajar, mudah-mudahan keberkahan itu bisa kita dapat pada malam hari ini. Dan tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Najib. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk terus mengkosongkan diri kita agar kita ini terus menerima ilmu baru, terus mengupgrade kualitas diri kita. Ketika kemudian Bapak Ibu menutup pikiran hati kita untuk terus belajar, maka disitulah kita akan terjadi namanya stagnasi berpikir. Ketika stagnasi berpikir terjadi, maka ada stagnasi bergerak, Bapak Ibu. Maka kosongkan hati kita untuk terus belajar kepada siapapun yang kita temui. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa program-program kita yang kita laksanakan di berbagai tempat di seluruh Indonesia, yaitu Kontum Public Speaking, ada Service Excellence, Character Building, Motivation Training, Hypno-Teaching, kemudian Communication Skill. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau kita mau berkolaborasi bisa nanti kita lanjut di WA. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang profesional, sebagai master of ceremony, dan banyak profesi lainnya, nah persepsi kita tentang public speaking ini harus kita samakan, Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada yang mengatakan bahwa public speaking itu apa gitu, Bapak Ibu. Saya ingin mendengar terlebih dahulu suara, saya ingin lebih berdialog, Bapak Ibu, agar kita terjadi diskusi dan kita akan menemukan suatu konklusi atau kesimpulan yang sama tentang apa itu public speaking. Saya ingin mendengar Bapak Mas Erwin dulu nih. Mas Erwin, ada suaranya Mas Erwin? Cek, dengar suaranya Mas. Oke. Mas Erwin, saya ingin tahu bagaimana persepsi Mas Erwin tentang public speaking nih. Nah, ini baru kita menemukan suatu persepsi yang sama kira-kira untuk pandangan tentang public speaking itu apa. Kira-kira pandangan Mas Erwin apa nih? Sejauh yang dipelajari mungkin. Oke, kalau dari saya, public speaking itu kan proses diri kita berbicara di depan umum gitu ya, menyampaikan ide-ide, gagasan yang ada di kepala kita. Okay. Nah, namun sebelum kita menyampaikan gagasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Okay. Jadi bukan hanya menyampaikan yang ada di gagasan kita aja, tapi kita juga harus
mengamati dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, apa yang kita amati atau rasakan lah dari keadaan audiens. Jadi penggabungan dari apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di lingkungan, itulah yang kita sampaikan di depan umum, gitu Mas. Wah, keren ini Mas Erwin. Wah, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa Mas Erwin ya. Baik, jadi kata Mas Erwin adalah proses bagaimana kita mampu mentransformasikan knowledge, ya kan, pengetahuan, ide, gagasan, ilmu kepada khalayak umum dengan mempertimbangkan beberapa hal yang ada, mulai dari kondisi mungkin ya, pendidikannya bagaimana, latar belakang budayanya. Nah, ini menarik Mas Erwin. Oke. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau menjawab. Saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu, silakan buka mic-nya yang mau berbicara. Kita konsepnya ini freedom gitu Bapak Ibu, bebas untuk menyampaikan karena ini bukan mau idatul hasanah begitu Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau menjawab apa sih itu public speaking menurut Bapak Ibu dalam sejauh ini pengamatan dan kemudian pengetahuannya tentang public speaking. Ada yang mau menyampaikan? Ada Bapak Ibu? Oke, atau oke, siapa? Silakan dibuka suaranya. Ada? Oke. Mungkin ini ya saya tunjuk ya. Oke. Pak ini ya. Bentar. Pak Nasihin, ada suara enggak Pak Nasihin ini? Pak Nasihin ada suaranya? Oke. Hilang ya suaranya ya. Baik, Bapak Ibu, nanti kita diskusinya di belakang nggak apa-apa. Oke, jadi what is public speaking Bapak Ibu? Apa sih itu public speaking sebenarnya? Yang sejauh ini mungkin Bapak Ibu dengar dari ya, apa itu banyak referensi, mungkin literasi, kemudian pernah ikut seminar dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hal yang perlu kita ketahui bahwa public speaking itu pertama Bapak Ibu adalah kemampuan berbicara dan mendengarkan. Ya, jadi banyak yang kemudian salah persepsi, salah apa itu tangkap bahwa public speaking itu hanya ngomong berbicara di depan umum. No, tidak Bapak Ibu. Tapi public speaking itu adalah pertama adalah kemampuan kita berbicara dan mendengarkan. Banyak mungkin kita sebagai seorang guru hanya banyak berbicara, ya kan? Kita menuntut anak didik kita untuk kemudian terus mendengarkan apa materi-materi pengetahuan, pengalaman yang pernah kita dapatkan. Kemudian itu disampaikan tanpa mengetahui apa dan mendengarkan apa sih sebenarnya substansi dan kebutuhan daripada audiens kita. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Nah, jadi kemampuan komunikasi public speaking itu tidak hanya berbicara, namun kemampuan mendengarkan. Mendengarkan apa Mas Fauzan? Tentu mendengarkan apa kebutuhan audiens kita. Mereka itu datang, hadir itu ingin apa Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak terjadi namanya miskomunikasi. Kebanyakan kita ini sebagai seorang trainer, ya kan, hanya datang tanpa mengetahui mereka, kebutuhan mereka apa ketika mereka datang di ruangan itu. Sehingga terjadi ya tidak terjadi namanya interkoneksi antara saya sebagai komunikator dengan audiens saya sebagai komunikan. Ya, jadi perlu diketahui kemampuan berbicara public speaking itu adalah kemampuan berbicara dan mendengarkan. Oke, yang kedua Bapak Ibu adalah kemampuan mengubah informasi menjadi suatu edukasi Bapak Ibu. Nah, ini penting. Kebanyakan kita berbicara itu Bapak Ibu hanya ingin apa namanya hanya menyampaikan informasi-informasi yang ada tanpa menyentuh pada persoalan edukasinya. Ini sangat penting dan harus disentuh sebagai seorang profesional trainer tentunya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu adalah kemampuan komunikasi baik secara verbal dan nonverbal. Nah itu nanti kita belajar di visual, vokal dan verbal. Nah itu nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Jadi kemampuan komunikasi kita ada dua,
verbal, yaitu dengan diksi-diksi kata yang kita gunakan saat kita menjelaskan, ya, mentransformasikan ide, dan komunikasi nonverbal berkaitan tentang sesuatu yang dilihat oleh panca indera audiens kita, yaitu tentang mungkin mimik muka, ya kan, body language, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan pelajari. So, why should I thought about it, Bapak Ibu? Nah, prinsipnya adalah pembicara itu adalah harus melihat, Bapak Ibu. Benar yang dikatakan Mas Erwin tadi, bahwa memang harus sebelum kita ini ngomong, Bapak Ibu, berbicara di depan umum, kita harus melihat dulu. Apa yang kita lihat, Mas Fauzan? Tentu siapa audiensnya. Bagaimana tingkat pendidikannya, Bapak Ibu. Kebanyakan mungkin kalau karena kita misalnya ada yang mahasiswa, ya, merasa mahasiswa, kemudian datang, ya, ada tugas dari kuliah, menyampaikan di ada tugas ke desa-desa, kemudian berretorika dengan diksi-diksi yang ilmiah dan tidak bisa dijangkau oleh orang-orang desa. Ini kan terjadi miskomunikasi akhirnya. Sehingga harus sebagai seorang profesional trainer harus melihat siapa objeknya. Ya, kemudian bagaimana latar budaya yang ada di sekitar itu beda, Bapak Ibu. Saya ngisi di Jawa, di Madura, dan di Kalimantan justru berbeda cara berbicaranya, Bapak Ibu. Saya berbicara di depan anak-anak SD, SMP, kuliah, bahkan alumnus kita ada yang dari kalangan insinyur dan profesor, itu justru berbeda cara berbicaranya. Kenapa itu terjadi? Karena cara dan karakternya berbeda, Bapak Ibu. Sehingga sebagai seorang profesional trainer, kita dituntut untuk kemudian melihat terlebih dahulu. Ya. Nah, itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, harus mampu mendengarkan. Apa yang harus kita dengarkan, Bapak Ibu? Yaitu mendengarkan apa kebutuhan mereka hadir di sana. Kemudian yang ketiga adalah mampu merasakan. Merasakan apa? Apa yang dirasakan oleh audiens kita. Barulah setelah 3 tahap variabel itu kita sudah mampu lakukan, Bapak Ibu, maka barulah kita berbicara, Bapak Ibu. Kita sudah menemukan hal-hal, ya, referensi-referensi yang ada, mulai dari melihat, mendengar, kemudian merasakan, sehingga kita mampu menyampaikan dengan baik sehingga mampu diterima. Nah, pertanyaannya, Mas Fauzan, kenapa ketika kita ini berbicara ada yang tidak mendengarkan? Mungkin 3 tahap ini, Bapak Ibu, yang kadang kita lupakan. Ya, sehingga sentuhan-sentuhan emosi itu tidak sampai pada naluri intuisi audiens kita. Nah, itu yang perlu harus kita ketahui, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi mengetahui siapa yang akan hadir, kemudian mengetahui materi yang akan disampaikan apa, baru mengetahui alasan memilih topik itu apa. Nah, itu prinsip pertama. Nah, itu materi pertama. So, dalam NLP ada bahasa you cannot not communicate. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa kita sebagai manusia ini yang nggak bisa untuk tidak berkomunikasi. Begitu, Pak Sulhan, ya. Jadi memang kita memang manusia yang komunikator, ke manusia yang secara prinsip alamiah itu kita dituntut untuk berinteraksi, berkomunikasi, karena bahkan setiap hari kita banyak didominasi kegiatan aktivitas kita untuk kemudian berkomunikasi, baik itu di ruang publik atau personal to personal atau individu ke individu. Namun pada prinsipnya komunikasi itu menentukan kualitas diri kita, Bapak Ibu. Bahkan para pakar komunikasi mengatakan bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa kualitas komunikasi yang telah kita bangun. Ketika komunikasi yang kita bangun ini baik, maka Bapak Ibu biasanya kita mudah naik level dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan dan lihat sekitar kita, banyak orang-orang berpengaruh di lingkungan kita adalah mereka yang memiliki retorika yang baik, komunikasi yang baik, mulai dari dulu, Bapak Ibu. Ya. Jadi komunikasi. Mohon ada suara Mas Ana mungkin, ya, suara dengar. Oke, mohon di unmute ya, Mas. Oke. Jadi admin, oke. Kita lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, jadi mulai dulu Bapak Ibu, zaman Yunani kuno itu seperti
Thales, kemudian Aristoteles yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Socrates ya, dengan dialektikanya ya, dan Plato dan lain sebagainya, rata-rata hingga mungkin zaman nubuah Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad dijuluki dengan the messenger of God. Nah, salah satu sifat Rasulullah itu pasti adalah tabligh, Bapak Ibu. Apa tabligh itu, Bapak Ibu? Menyampaikan. Beliau menyampaikan pesan-pesan wahyu dari Tuhan untuk disampaikan ke muka bumi. Itu Bapak Ibu. Bahkan mungkin di Indonesia kita kenal dengan Soekarno, Bung Tomo, kemudian ada Barack Obama kalau Presiden Amerika. Mereka rata-rata orang-orang berpengaruh di dunia itu memiliki kesamaan, yaitu adalah memiliki komunikasi yang baik. Maka Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, tingkatkan komunikasinya. Kalau Anda sebagai seorang guru belajar public speaking, hypnoteaching, kemudian parenting dan lain sebagainya, harus dibelagai sebagai metode-metode pendekatan komunikasi yang lebih persuasif sehingga bisa diterima oleh siapa yang kita akan hadapi. Itu penting. Oke, Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit, ini kurang 5 menit baru kita nanti sharing. Bapak Ibu, apa sih persoalan-persoalan yang sering Bapak Ibu mungkin hadapi saat melakukan suatu komunikasi? Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu forum untuk berdiskusi apa persoalan paling besar yang dialami Bapak Ibu ketika kemudian Anda berbicara di depan umum. Baru nanti kita lanjut materi sedikit, baru kita nanti diskusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu, apa problem yang terbesar yang Bapak Ibu mungkin alami saat ngomong presentasi, pidato, ya MC, ngajar dan lain sebagainya? Ada Bapak Ibu persoalan problem yang mungkin kompleks dan harus diatasi begitu? Saya pasrahkan kepada forum, boleh langsung buka suaranya Bapak Ibu kalau mau ada sharing tentang sharing problem ini. Ada nggak? Ada yang mau sharing apa persoalan paling besar saat susahnya ketika presentasi, apa mungkin blank, mungkin grogi dan lain sebagainya, mungkin boleh disampaikan. Oke, ada Bapak Ibu? Cek, saya lagi boleh Mas? Oke, boleh, silakan Mas, kita bebas forumnya ya. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mas Fauzan. Ini materinya juga luar biasa ya. Banyak ilmu baru yang didapatkan. Mudah-mudahan nanti mudah dipraktekkan dan jadi pahala jariah juga untuk Mas Fauzan. Amin, amin, amin. Jadi kalau permasalahan komunikasi di depan umum, kadang gini, kan kadang kita punya perkumpulan gitu ya Mas. Oke, organisasi, komunitas. Seperti kayak namanya senior, kadang disuruh ngasih kayak wejangan ke adik-adiknya, dan kadang mereka punya topik. Walaupun kadang seperti 2 hari sebelumnya itu udah dikasih tahu, nanti kasih wejangan tuh adik-adik nih ya tentang ini topiknya. Nah kadang kalau topiknya itu yang baru kita dapat, misalnya entah tentang leadership atau tentang topik apalah gitu yang kita belum terlalu kuasai, memang kadang bisa mencari dari berbagai sumber. Tapi juga namanya itu ilmu yang sebenarnya ya baru bagi kita, kalaupun kita mungkin hanya tahu tapi belum menguasai, sehingga mengkomunikasikannya itu yang ya bisa keluar. Tapi kan audiens juga kadang nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Kadang mereka hanya mendengar saja, tapi edukasinya kurang masuk kepada mereka gitu Mas. Mungkin itu yang ditanyakan, bagaimana ketika menghadapi tantangan seperti ini, ada nggak cara kita supaya materi yang bagi kita sulit untuk disampaikan bisa disampaikan dengan mudah dan bisa berdampak untuk audiensnya? Itu permasalahan atau pertanyaannya Mas, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ini Mas Erwin. Ini Mas Erwin mahasiswa kerja atau apa Mas Erwin? Kerja Mas. Wah, oke, good job. Oke, luar biasa Mas Erwin. Ini di dunia kerja ada senior yang disuruh diberikan disuruh memberikan motivasi, wejangan dan lain untuk adik-adiknya gitu ya, untuk junior-juniornya, tapi
ketika dikasih materi, apalagi mendadak, ya kan? Gimana caranya Mas Fauzan biar kita mampu menyampaikan dengan baik. Bapak Ibu, prinsip pertama komunikasi, substansi, intisari dari public speaking itu ada di isi, Bapak Ibu. Ya. Jangan kira bahwa public speaking itu hanya retorika kosong, Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita sebagai seorang guru profesional, sebagai kaum intelektual, kalau mahasiswa mungkin, kaum profesional harus memperbanyak narasi, memperbanyak pengetahuan dari beberapa literatur yang ada. Itu persoalannya di Indonesia. Ya akhirnya kalau kita ini nggak punya pengetahuan yang cukup, Bapak Ibu, akhirnya kita ngomong ke sana kemari nggak jelas. Karena apa? Karena persoalannya satu, kita nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita mampu menjelaskan kepada audiens kalau kita saja nggak paham, Mas Erwin? Nah, maka ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Satu, kita menolak apa yang yang diberikan oleh panitia mungkin kepada kita, atau kita secara terpaksa untuk menyampaikan materi yang sebenarnya itu kita tidak bisa menguasai. Kalau Mas Fauzan pribadi akan menolak ketika diberikan materi yang bukan kapasitas saya, bukan sesuatu hal yang saya kuasai. Karena itu pertama adalah tanggung jawab saya menyampaikan. Ya. Jadi Mas Erwin itu tinggal Mas Erwin pilih yang mana. Berangkat dengan cara terpaksa atau harus menolak tugas untuk menyampaikan materi yang sebenarnya kita tidak paham. Maka Mas Erwin, prinsipnya adalah harus kita banyak namanya jam terbang. Jam terbang itu apa, Mas Fauzan? Perbanyaklah kita sering berdiskusi, sering berdialektika, berdialog dengan siapapun. Tentang materi apapun, jangan membatasi knowledge itu sendiri. Karena pengetahuan itu luas, semakin kita banyak baca, semakin kita banyak ikut seminar seperti ini, training apalagi, diskusi-diskusi di forum-forum majelis-majelis, maka kapasitas intelektual kita akan semakin naik, kualitas diri kita semakin naik, dan kita akan siap dengan materi apapun yang diberikan. Begitu Mas Erwin ya. Oke, good job ya. Nanti kita lebih banyak sharing. Bapak Ibu, sedikit saya lanjut, mungkin berapa menit, 3 menit untuk menyampaikan, baru nanti kita lebih diskusi. Nah, persoalan yang paling serius biasanya banyak kita karena takut ngomong, berbicara, diakibatkan apa Bapak Ibu? Ya, biasanya grogi Bapak Ibu. Nah, tanda-tanda grogi itu biasanya jantung berdetak cepat gitu ya, sehingga kita terbata-bata. Nafasnya pendek, keringat dingin, sakit perut, gemetar, berbicara terbata-bata dan kehilangan dan blank. Ini persoalan-persoalan umum, bahkan kalau di Amerika itu ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa orang Amerika itu lebih takut berbicara berbicara di depan umum daripada ketinggian, kedalaman, bahkan kematian, bahkan ular, Bapak Ibu. Bayangkan orang Amerika ini penelitian bisa dicek di Google dan di dimanapun. Namun persoalannya adalah apakah bagaimana dengan orang Indonesia, Bapak Ibu? Silahkan jawab dengan diri masing-masing. Apakah Bapak Ibu masih takut, ya kan, untuk ngomong, berbicara di depan umum? Maka saya tekankan Bapak Ibu untuk selalu ikut seminar seperti ini, kemudian training, karena persoalan public speaking itu persoalan praktek Bapak Ibu sebenarnya, karena itu adalah soft skill yang harus Bapak Ibu praktekkan, dan kita ya kalau kita sering grogi harus kita tahu konsepnya ya melalui baca buku, ikut training, seminar dan lain sebagainya. Nah, ini lakukan Bapak Ibu tiga hal ini ya, visualisasi, kita membayangkan. Biasanya kalau Bapak Ibu sering melakukan sering nervous gitu ya untuk ngomong, lakukan ini saja, visualisasi, relaksasi dan afirmasi. Nah, ini nanti saya saya share aja materinya, Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, kesuksesan dalam mengajak dan menggerakkan orang lain ketika kita bisa berbicara
meyakinkan kepada mereka. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak yakin dengan apa yang Anda sampaikan, maka presentasinya perlu dipertanyakan gitu ya. Apa yang disampaikan karena Anda tidak yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Ya, maka itu penting. Bapak Ibu, sedikit ini materi terakhir. Ini bagaimana proses suatu informasi itu bisa diterima oleh pikiran kita Bapak Ibu. Pertama, prinsipnya Bapak Ibu, suatu informasi, suatu apapun itu masuk melalui panca indera manusia Bapak Ibu. Panca indera kita ada mata, ada telinga, alat peraba, ya kan, ada hidung dan lain sebagainya. Jadi suatu informasi apapun tadi disampaikan, mulai pendengaran, melihat, kemudian merasakan, itu melalui panca indera kita Bapak Ibu. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, setelah masuk dalam panca indera kita, ada namanya internal processing. Jadi informasi itu tidak langsung menjadi suatu tindakan dan kata-kata Bapak Ibu. Tapi dia itu akan diproses terlebih dahulu dengan disebut dengan internal processing. Nah, dalam internal processing itu akan terjadi namanya pertama delesi Bapak Ibu. Deletion, ya kan? Deletion itu adalah suatu penghapusan. Jadi maknanya itu enggak utuh. Banyak kita itu menangkap informasi itu kebanyakan memang enggak utuh Bapak Ibu, ya setengah-setengah. Kemudian atau akan terjadi namanya generalisasi. Makanya biasanya kalau perempuan ya, semua laki-laki sama gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah adik kamu yang laki-laki sama pertanyaannya, begitu kira-kira. Karena apa Bapak Ibu? Terjadi generalisasi sesuatu dalam internal processing-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang terakhir itu akan terjadi distorsi. Dia akan mengaitkan suatu hal ya, informasi yang diterima dengan informasi-informasi lainnya. Nah, barulah bagaimana proses internal processing ini akan direpresentasikan ulang Bapak Ibu. Baik itu melalui verbal atau non-verbal dan menjadi suatu behavior atau tindakan. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan apa yang masuk dalam pikiran kita. Ya, dan kemudian kita bagaimana memfilter suatu informasi dan lain sebagainya. Oke, terakhir Bapak Ibu, dalam ya ini bahasa NLP ya, Bapak Ibu bisa belajar tentang hipnosis, bisa belajar tentang NLP mungkin. Saya pernah ikut sertifikasi Certified Neuro Linguistic Programming Bapak Ibu, dan sedikit mungkin tahu Bapak Ibu sedikit. Jadi dalam otak kita itu ada gelombang namanya Bapak Ibu. Gelombang otak manusia itu pertama ada beta. Nah, pada kondisi beta ini kita adalah proses biasanya berpikir. Nah, ini kita biasanya pada proses beta dan mungkin stres, jenuh. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru, maka kalau murid ini masih pada kondisi beta Bapak Ibu, maka jangan sampaikan materi dulu Bapak Ibu. Dan itu nggak akan mungkin ngena pada mereka. Mereka nggak mau mendengarkan apa yang kita omongin, apa yang kita presentasikan. Kenapa? Karena mereka pada masih mikirin mungkin di rumahnya ada apa, atau di jalan tadi terjadi apa. Nah, ini pada proses beta Bapak Ibu. Nah, maka sebagai seorang guru trainer, bagaimana sebelum Anda itu presentasi, mengajar, bagaimana Anda harus memancing ya dari mereka stres, masih mikirkan banyak hal, Anda rubah menjadi pada gelombang otak alfa Bapak Ibu. Nah, pada kondisi alfa inilah kemudian kondisi mereka sudah siap menerima mata pelajaran. Mungkin dengan cara apa ya, banyak misalnya dengan ice breaking, mungkin dengan cerita, dengan ya bagaimana sebisa mungkin Bapak Ibu memancing mereka untuk ya senang terlebih dahulu. Jangan langsung moro-moro kita masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa pelajaran pada pagi hari ini sudah diabsen belum? Nah, itu kan nggak ngena akhirnya komunikasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Najib tadi. Sehingga butuh yang namanya mengalih dari gelombang beta ke gelombang alfa Bapak Ibu. Ya, pada gelombang alfa inilah kemudian proses itu mudah diterima karena mereka sudah kondisi trust, ya kan, sudah nyaman mau menerima, barulah kita masuk pada dunia mereka.
kita bawa dunia mereka ke dunia kita. Kita jangan sampai sebagai seorang trainer itu terbawa kepada kondisi mereka. Ya, karena mereka tidak mendengarkan, karena akhirnya kita emosi kan. Bahkan ada banyak kejadian itu adalah kita seorang guru ya kan memukul anaknya, anak didiknya. Ini kan kurang layak menurut saya, kurang etis saja begitu. Terlepas dari beberapa persoalan itu. Oke, jadi Bapak Ibu, kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mampu mengelola. Kita sebagai seorang guru tidak mampu mentransformasikan ide-ide, knowledge, pengetahuan kita dengan baik, Bapak Ibu. Sehingga perlu kita harus mampu menyampaikan dengan baik sehingga diterima dengan baik. Nah, baru biasanya kalau pada kondisi theta ini biasanya digunakan ketika terapi itu pada proses theta dan delta, biasanya ketika kita tertidur itu biasanya pada proses delta. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir bagaimana menjadi tahap seorang professional speaker menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang dia pernah mengarang bukunya Retorika yang mungkin Bapak Ibu pernah baca. Pertama harus punya etos sebagai seorang guru, sebagai seorang trainer, sebagai seorang pembicara. Apa itu etos, Mas Fauzan? Kredibilitas, kepercayaan diri, ya kuantitas diri, pengetahuan harus dibangun, Bapak Ibu. Kalau ini nggak dibangun, Anda nggak punya personal brand yang baik, maka jangan harap audiens mau, apalagi orang Indonesia ya, lo siapa mau ngomong di depan gua kan kira-kira itu Bapak Ibu ya, Pak Najib mungkin. Nah, jadi harus kita membangun kredibilitas diri, mampu membuat orang itu percaya bahwa kita ini adalah orang yang profesional dalam bidangnya. Itu dulu Mas Erwin. Kalau itu tidak tercipta dalam pikiran audiens, maka jangan harap audiens mau menerima apa yang kita sampaikan. Kedua adalah logos. Harus menyampaikan, ya harus nyambung lah logika itu. Harus bisa diterima secara logika. Apa-apa yang kita sampaikan harus rasional tentu, harus masuk akal dan jangan ngawur, kira-kira harus mampu diterima oleh otak kita sebagai manusia, sebagai human yang diberikan oleh Tuhan, yaitu akal kita. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu satu, Bapak Ibu, yaitu akal kita. Kalau kita ini sebagai manusia memfungsikan akal, maka sudah selesai semuanya. Maka tidak ada kejahatan mungkin, korupsi mungkin, dan lain sebagainya. Karena kita melakukan namanya memfungsikan akal dengan baik. Itu. Kemudian patos. Patos itu apa, Bapak Ibu? Daya tarik emosi. Bagaimana kita mampu sebagai seorang pembicara itu memainkan emosi audiens. Itu penting Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, hal yang terakhir ini ya. Nanti baru kita sedikit diskusi. Oke. Bapak Ibu, ada 3 hal yang tidak dan haram. Haram ini bukan dalam konteks fikih ya, bukan dalam konteks agama, bukan ya, tapi haram dalam konteks public speaking, yang artinya tidak boleh Bapak Ibu melakukan 3 hal ini ketika saat presentasi. Pertama Bapak Ibu biasanya adalah kita sering melakukan one way communication. Apa itu one way communication, Mas Fauzan? Merupakan metode komunikasi satu arah, tidak adanya proses dialektika antara komunikator dengan komunikan sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik. Inilah kemudian Bapak Ibu pada waktu itu Socrates menentang metode-metode, kalau hari ini disebut dengan metode ceramah ya, one way communication, karena proses begitulah yang menyebabkan nalar-nalar siswa mungkin tidak berkembang jauh. Kita ini secara di Indonesia Bapak Ibu secara metode banyak masih melakukan metode one way communication, sehingga kita jauh dengan bangsa-bangsa Eropa mungkin yang sudah mereka menggunakan metode dialektika. Dialektika itu proses bertanya Bapak Ibu untuk mencapai suatu kebenaran, bahwa kita itu tidak boleh sebagai seorang guru hanya menyampaikan kemudian seolah-olah kebenaran hadir dari kita sendiri, kebenaran pengetahuan itu hanya dari diri kita, tapi bagaimana sebagai seorang guru yang baik, sebagai pembicara yang baik, harus mampu melibatkan audiens kita dengan bertanya sehingga terjadi yang namanya dialog, dialektika Bapak Ibu, itu dasarnya.
Kemudian menghafal materi. Kita ini sebagai pembicara, bukan presenter Bapak Ibu, ya kan? Bukan pembaca koran mungkin dan lain sebagainya. Maka menghafal, ketika Anda menghafal, maka biasanya pembicaraan kemudian komunikasinya tidak alami Bapak Ibu, terkesan dibuat-buat. Kemudian minta maaf di awal presentasi. Ada yang kemarin komen di Facebook saya, kecuali itu Mas Ozan, halal bihalal katanya Pak Najib. Iya betul, kecuali halal bihalal. Itu mustasnayat kata saya dalam kajian fikih. Jadi itu pengecualian boleh kalau mungkin dalam apa namanya kalau halal bihalal ya. Tapi Bapak Ibu kebanyakan kita ini selalu minta maaf di awal ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mungkin tidak siap berbicara di depan sini karena persiapan saya kurang dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dalam public speaking. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah materi dan diskusi kali ini sebenarnya banyak karena public speaking ini adalah materi yang sebenarnya harus panjang Bapak Ibu. Saya belajar kurang lebih 6 sampai 7 tahun hingga hari ini aktif di bidang training. Harus kemudian ternyata tidak bisa otodidak Bapak Ibu. Secara instan, secara kita tidak bisa. Kita harus mampu mempraktekkan, tahu teorinya bagaimana sehingga kita mampu berkomunikasi dengan baik. Saya kembalikan Bapak Ibu. Terima kasih ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi materi kedua yang sudah disampaikan oleh Coach Fauzan. Nanti ini kita masuk di sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin di sini ada yang mau bertanya atau ingin memulai diskusi, bisa langsung menggunakan raise hand. Sudah ada yang raise hand nih Kak. Ini Realme C35 ini siapa? Mungkin bisa langsung tanyakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari mahasiswa Stebia Bangkalan. Mungkin kepada Tum Fauzan sudah mengenali saya. Di sini pertanyaannya Tum, bagaimana cara kita untuk mengetahui audien itu ketika di tengah-tengah presentasi, audien itu sudah tidak fokus terhadap apa yang kita presentasikan. Itu gimana caranya agar audien itu kembali lagi kepada kita. Mungkin itu saja. Pertanyaan yang lain mungkin Kak, baru nanti kita simpulkan saja begitu ya. Jadi Pak Najib juga akan menjawab. Ini tadi Muhammad Hasan mau bertanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Mas Hasan boleh. Ada suaranya Mas Hasan atau yang lain boleh? Mungkin terkendala jaringan, Kak. Oke. Itu ada Pak Gusti mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gusti. Seperti yang ditanyakan sama yang barusan tadi, ya siapa namanya? Untuk mengetahui kondisi audiens dalam keadaan beta, itu juga yang dipertanyakan. Yang kedua, dalam mengubah kondisi beta ke alfa, mungkin dalam menyampaikan sesuatu itu bisa dilakukan ice breaking ya. Nah, tapi bagaimana dengan MC formal? Mengubah audiensnya menjadi beta ke alfa itu dalam konteks MC formal itu nggak mungkin dengan ice breaking gitu ya. Jadi dengan cara apa kita lakukan? Oke.
Terima kasih. Siap Pak Gusti. Ada lagi mungkin? Ada sekitar 15 menit Bapak Ibu. Silakan untuk berdiskusi. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin tidak bertanya, mungkin menyampaikan pendapat yang nggak setuju, boleh. Saya sangat suka mungkin Bapak Ibu kalau ada pandangan-pandangan yang lebih serius mungkin ya. Bertanya Coach. Oke, silakan. Halo. Ya, silakan Mas. Halo, selamat malam Coach Fauzan. Oke, selamat malam Mas Mahfud. Mas Mahfud ini admin saya, Bu. Mohon maaf dari awal. Gini Mas Fauzan, Coach, boleh saya bertanya terkait dengan public speaking? Karena ini kejadian kemarin setelah saya ngisi di kampus terkait dengan public speaking, ada satu kejadian yang sangat aneh bagi saya. Di situ ada mahasiswa. Sebenarnya saya dari awal sudah melaksanakan yang telah dipelajari oleh saya, yang guru dan diajari oleh guru saya yaitu Coach Fauzan, mengenai bagaimana strategi ketika ada seseorang yang ada di pinggirnya tidak menghiraukan apa yang kita sampaikan. Namun di situ mereka tidak menghiraukan, itu tertidur pulas. Tertidur pulas meskipun saya membuat strategi-strategi menyampiri ke sampingnya, membentak dan mengucapkan selamat pagi, tetap tertidur. Itu Coach. Solusi terakhir mungkin kemarin yang saya pakai itu adalah berdiri untuk ice breaking. Di lain itu, selain itu, apakah ada strategi lain terkait dengan hal-hal seperti, karena kayaknya tidur pulas ini orang mati apa tidur itu kan saya sampai di dalam hati. Gitu Coach. Terima kasih Coach. Oke. Saya tunggu di Madura Coach. Siap. Karena ada agenda besar ini sama public speaking Bangkalan Coach. Siap. Pak Ketua Public Speaking Bangkalan ini luar biasa. Oke, ada yang lain? Ayo Bapak Ibu, kita coba buka ide kita gitu ya. Jadi biar kita terbiasa untuk berbicara Bapak Ibu. Oke, ada lain? Izin Pak, boleh saya bertanya Pak? Oke, boleh Mas Wahyudi, warna keren ini. Oke, boleh dibuka videonya, boleh. Biar kelihatan gantengnya Mas Wahyudi begitu. Oke, ini kan keren begitu ya. Oke, silakan Mas Wahyudi. Pertanyaannya satu, saya Muhammad Wahyudi dari akuntansi. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara suasana aktif dalam presentasi saat kuliah? Kedua, bagaimana menghadapi grogi saat di atas podium, menghadapi kaprodi, dekan, dan rektor, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yang pertama apa Mas Wahyudi tadi? Enggak terjelas. Bagaimana cara suasana aktif dalam presentasi saat proses kuliah berlangsung? Oke. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi grogi saat di atas podium, menghadapi kaprodi, dekan, dan rektor? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, mungkin Pak Najib dulu nih. Bebas Pak Najib menanggapi yang mana, nanti mungkin Mas Fauzan hanya menambah. Beliau ini lebih tahu ya dari saya jauh dari beliau. Oke, silakan mungkin Pak Najib untuk menjawab beberapa persoalan tadi. Ya, terima kasih Mas Fauzan dan beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Tadi sudah disampaikan sama Mas Fauzan bahwa sesungguhnya yang namanya public speaking itu jam terbang. Artinya apa yang kita lakukan hari ini, kemungkinan kita akan mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami. Dan ketika kita alami pertama, kita punya solusi, langkah kedua kita akan bisa menemukan sesuatu. Yang penting kita melakukan. Dan itu pasti akan terjadi. Kami juga pernah
di guru saya sendiri di Al-Azhar Kelapa Gading itu juga masih usia 24 tahun. Sekarang ketika kami minta untuk menjadi wakil kepala sekolah, saya setting untuk menjadi seorang pimpinan sekaligus untuk jadi seorang guru trainer. Tapi sekarang sudah kewalahan untuk menerima job dari ini besok kalau nggak salah tanggal 17 itu di Bandung, kemudian nanti minggu depannya itu ada di Purbalingga. Apa rahasianya yang dia katakan? Dia cerita, ya memang yang namanya public speaking itu ikut praktik, tidak kemudian memahami teori. Maka saat itu kami ajak, ayo nanti jenengan langsung ikut sebagai seorang guru motivator. Alhamdulillah, di pertama itu kemudian juara 1, ini tip-tip dalam praktek yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, ketika saya ngisi di Semamda untuk literasi digital, saya minta kepada panitia, kepada kepala sekolah, saya punya 2 trainer. Kalau saya diberi waktu 3 jam, saya 2 jam, dan teman saya ini waktu itu masih guru dan saya kepala sekolah. Dan kami siapkan, karena seorang pimpinan itu disiapkan, bukan sekedar alami, kita kader. Akhirnya dia ngisi 1 jam, karena dia ahli di bidang digital. Apa yang terjadi? Dia cerita kalau memang keringatnya itu besar-besar ketika tampil pertama. Dan saya juga sudah mengevaluasi apa yang harus kami dilakukan. Ternyata tidak tiba-tiba untuk menjadi seorang public speaking itu atau speaker itu. Kenapa? Karena proses. Tetapi apa yang kita amati mungkin ada grogi pengamatan, menguasai medan, karena memang ketika kita tampil, ketika kita sudah kehilangan materi, itu akan buyar semuanya. Benar yang katakan sama Coach Fauzan tadi, jangan sampai kita memberanikan diri di saat kita tidak mampu materi itu. Akhirnya kita lari ke sana kemari. Betul. Itu satu. Yang kedua, ketika kita sudah terbiasa dengan public speaking untuk ngisi di materi-materi tertentu, saya bilang ke teman saya, jenengan sekarang di bidang matematika kreatif atau punya konten kreator di IG, di manapun dia tulis. Nah sekarang jenengan sudah tidak lagi pemula, tapi saya bilang meskipun di usia 26 ke atas itu paling nggak sekitar 2 lebih, itu sudah menjadi narasumber nasional. Maka yang perlu diperhatikan, jangan fokus di materi ini saja. Karena kemampuan public speaking sudah punya, maka cari yang lainnya, belajar ini. Saya sering sampaikan ke teman-teman, Anda boleh ngambil materi saya, asalkan satu, bahwasanya seorang public speaking itu bukan hanya menulis karena dia punya konsep, bukan sekedar untuk menyampaikan materi saja, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan. Karena kalau apa yang kita lakukan itu, maka itu kita sampaikan dengan praktik yang memang betul-betul enak, mendasar. Tapi kalau kita bicara tentang teori, kita hanya ada pada tataran konsep saja yang kemungkinan itu nanti tidak terlalu banyak punya nilai-nilai itu. Maka ketika kita mengawali teman-teman yang ada di sini, boleh kita grogi di awal waktu pertemuan pertama, pertemuan kedua, itu biasa. Tapi sekali lagi ketika kita menghadapi tawaran, kita siapkan dulu materi. Apalagi di depan dekan, di depan kaprodi, ketika kita tidak menguasai materi, itu kita akan kesulitan untuk melanjutkan karena sudah ada 2 kemungkinan. Materi kita sudah agak setengah-setengah, kemudian di depan orang yang kita anggap penting, kita sudah mulai grogi. Groginya itu biasanya dipicu oleh karena kita belum begitu menguasai materi. Kalau kita sudah menguasai materi, malah kalau perlu kita buat yang namanya kaprodi dan dekan itu mantuk-mantuk. Itu yang mestinya seperti itu. Untuk itu siapkan materi dan yakinkan pada mereka bahwasanya kita ini memiliki kualitas yang kemungkinan sudah sekelas kayak Mas Fauzan. Itu aja saya kira. Jadi kita nggak usah grogi menghadapi siapapun. Karena itu juga pernah saya alami. Tapi ketika saya alami, maka apa yang kami lakukan? Kami luar biasa hari ini bertemu dengan guru-guru saya. Karena dia ketika saya ngisi di sebuah pondok, ternyata guru yang pertama kali ngajar, yang sekarang itu usianya sekitar 70, hadir dalam keadaan dia pakai tongkat. Bagaimana seorang murid yang menggurui seperti itu? Maka saya datang, saya cium tangannya dulu, kemudian kami sampaikan ke salam takdim, salam hormat kepada beliau-beliau yang
saya lihat dia adalah guru-guru. Karena kami tidak bermaksud menggurui, tapi kami bermaksud untuk sharing pengetahuan bersama-sama, maka itu yang perlu kita lakukan. Jadi jangan sekali-kali karena kita sudah menjadi seorang trainer, kita tahu siapa yang kita ajak bicara, meskipun ya dia itu mungkin kalau dari sisi kita masih punya keunggulan karena beda, dia kan biasa tradisional, tapi yang pasti dia adalah punya lebih keunggulan dari itu, dan kita betul memberikan salam takdim, salam hormat, dan betul-betul kita memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang ada di depan kita. Itu terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Najib, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Wah, ini keren. Baik, saya ingin mencoba memberikan argumentasi yang logis gitu, kira-kira dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Mas Fauzan, saya tangkap ya, namun nanti kalau ada pertanyaan belum yang terlewat nanti diingatkan. Pertama, persoalan bagaimana ketika menjadi seorang MC formal, tapi kita kan nggak mungkin melakukan ice breaking. Nah, prinsip pertama begini Bapak Ibu, public speaking itu bukan one method for all, bukan. Jadi bukan satu metode untuk semua hal Bapak Ibu. Bukan, no. Jangan dalam pikiran kita berpikir bahwa kita belajar public speaking dengan ada ice breaking, ada dan lain sebagainya, tapi digunakan untuk semua hal. Beda situasi, beda tempat juga berbeda Bapak Ibu. Nggak mungkin kita ada misalnya Pak Najib, misalnya ada tugas khutbah Jumat, kemudian ada ice breaking-nya, kan bagaimana? Ya mungkin Pak Najib bisa menggunakan dengan teknik opening dengan bercerita ya, mengambil kisah-kisah nabi-nabi, mungkin itu juga relevan. Tapi kalau sampai tepuk-tepuk kan nggak mungkin juga. Artinya Bapak Ibu, kita harus setiap situasi yang kita hadapi itu harus tahu dulu. Kalau Master of Ceremony yang formal dulu, Mas Fauzan masih sering, tapi sekarang sudah agak pensiun ya, di wedding dulu. Oke, jadi kalau di wedding gimana Pak Fauzan? Prinsipnya kalau Master of Ceremony itu ada di vokal Bapak Ibu, yang formal ya. Semua, baik kalau non formal kan bisa kita menggunakan ya berinteraksi dengan audiens. Tapi kalau dalam persoalan apa namanya Master of Ceremony yang formal, tentu harus menggunakan memanjakan audiens dengan intonasi. Nah, itu kuncinya ya, Mas siapa tadi yang bertanya tentang Master of Ceremony. Jadi kalau vokal Anda, mohon maaf misalnya capreng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, itu susah untuk kemudian kita agak terdengar. Nah, Bapak Ibu, dalam public speaking itu nanti kita juga ada vokal, ada pelatihan verbal. Itu harus dilatih. Kalau suara, jadi suara yang profesional itu yang memiliki otoritas dan dalam suaranya. Itulah disebut dengan suara alto. Nah, makanya orang-orang MC, orang-orang yang profesional itu rata-rata menggunakan suara alto. Suara yang dikeluarkan dari diafragma. Hadirin dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara misalnya apa, kalau biasanya di acara 17 Agustus upacara itu, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, rata-rata menggunakan suara itu Bapak Ibu, nggak mungkin pakai suara tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara resepsi pernikahan. Nah, itu menggunakan suara alto, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana kalau MC itu harus memanjakan audiensnya dengan intonasi. Intonasinya harus dalam dan vokalnya harus menggunakan suara. Itu nanti kita akan latih di pelatihan public speaking selanjutnya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua terkait Mas Mahfud ya. Mahfud sebagai tadi ngisi ya di suatu kampus, tapi ternyata ada dugaan di luar itu. Itu wajar ya. Pertama harus kita tahu bahwa seluruh peserta itu nggak mungkin punya tujuan dan motivasi yang sama. Kadang kita itu ada peserta yang ikut, bahkan kayak ikut webinar kayak ini, hanya menguji materinya, keren apa enggak kira-kira ya. Penyampaiannya bagus apa enggak, orangnya keren apa enggak. Itu orang mental-mental Indonesia banget itu ya. Jadi Mas Mahfud jangan sudah melakukan teknik-teknik yang dilakukan, tapi pertanyaannya kenapa masih tidur?
itu seudon saja bahwa dia memang ngetes gitu loh. Jadi kita jangan sampai terbawa, sekali lagi jangan sampai terbawa pada dunia mereka. Ya biasa itu dalam dunia kita berbicara, apalagi kita sering ketemu, ya mungkin kita sering ya apa sih yang dipresentasikan mungkin. Jadi kadang itu yang hadir dengan motivasi yang berbeda, ya ada yang ingin menjatuhkan, ada yang ingin menguji, ada yang benar serius untuk mendengarkan. Itulah dinamika forum ya, dinamika dalam public speaking, dan harus dinikmati sebenarnya, apalagi seorang profesional. Artinya jangan sampai terbawa emosi, terbawa pada dunia mereka. Kalau kita masuk dunia mereka, kita terbawa, akhirnya terjadi kita stres atau hampir terjadi pemukulan dan lain sebagainya. Cuman prinsipnya satu, kalau kita sudah membangun namanya kredibilitas diri, ya ingat kalau kredibilitas kita bagus, ya kan, intelektualitas kita dapat, ya kan, kemudian retorika kita bagus, maka jangan khawatir dan semakin kita perbanyak jam terbang, maka semakin kita akan dipercaya oleh orang lain. Ya, itu Mas Mahfud ya. Jadi karena motivasi orang datang itu berbeda-beda, jadi harus tahu dan jangan terbawa pada dunia mereka. Teknik sudah dilakukan dan banyak hal dilakukan, is okay, dan itu bagus. Oke. Kemudian pertanyaan dari siapa tadi, Mas Wahyudi, sudah dijawab oleh Pak Nasib Sulhan. Ada pertanyaan yang terlewat Bapak Ibu? Silakan disampaikan. Mungkin ada yang kelewat. Cukup ya? Ada yang kelewat Bapak Ibu? Oke. Saya kira apa itu sudah cukup. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, yang terakhir akan ada closing statement, mungkin pencerahan dan insight baru dari Pak Najib. Mungkin ya 1 menit untuk menyampaikan motivasinya untuk teman-teman yang muda-muda ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suaranya Pak Najib. Oke. Cek suara Mbak Najib. Oke. Ya, baik. Terima kasih Coach Fauzan. Siap. Jadi memang kami sangat fokus dan memperhatikan kepada teman-teman yang punya kemauan. Karena sesungguhnya dengan kemauan itu kita akan terus bergerak. Dan yang perlu mendapat perhatian bahwasanya public speaking itu memiliki nilai yang cukup mahal untuk diri kita. Baik meningkatkan citra diri kita, kemudian juga untuk bisa membantu di lingkungan kita, itu insya Allah kita butuh untuk materi-materi seperti ini. Semuanya kita bisa lakukan. Dari public speaking kita bisa kembangkan untuk berdakwah maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, khususnya untuk pengembangan diri. Dan saya kira kita cukup untuk terus belajar, dan belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Dan sekali lagi, ketika kita ingin menjadi seorang guru, trainer, atau saya lebih fokus pada guru trainer atau teacher trainer, maka konsep yang kita miliki segera tulis. Karena dengan menulis, maka kita akan diketahui banyak orang. Entah itu nulis dalam buku, entah nulis di Facebook, IG, YouTube, TikTok, dan macam-macam konsep-konsep kita, maka konsep kita akan ditangkap oleh banyak orang. Maka kita akan bergerak lebih maju lagi menjadi seorang teacher, trainer. Ketika kita sudah punya modal seperti itu, dan dua-dua modal itu akan menjadikan kita sebagai seorang teacher leader, menjadi seorang pimpinan. Jadi pimpinan menurut Rasulullah saat itu ketika diperintahkan oleh Allah adalah Iqra dan Alam bil qalam. Baca situasi yang ada, tulis, kemudian kita tablik untuk menyampaikan. 3 hal tidak bisa dipisahkan. Terima kasih Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di webinar ini. Mudah-mudahan next time juga bisa bersama kita terus di grup sharing upgrade skill upgrade. Dan alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Bapak Ibu yang pernah hadir, yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya cukup bangga karena saya melihat bahwa kita butuh terus
di era yang sangat dinamis hari ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk memiliki yang namanya skill public speaking, dan itu sangat penting Bapak Ibu. Karena hari ini tidak hanya ini namanya knowledge, pengetahuan saja sekarang tidak cukup Bapak Ibu. Tapi kebutuhan skill. Anda punya skill apa? Skill apa yang bisa ditawarkan? Desain kah? Fotografi kah? Public speaking kah? Kemudian ya soft skill, selling kah? Leadership kah? Dan lain itu sifatnya skill. Kalau pengetahuan berbicara tentang, nah dua-dua hal ini harus menyatu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kalau nggak begitu, change or death, kita berubah atau kita akan mati. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Maka saya sangat senang untuk terus tumbuh dan belajar hal-hal baru. Dan insya Allah mudah-mudahan webinar yang seperti ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya minimal 2 minggu atau 1 minggu kita bisa adakan secara online seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin belajar bersama kami, bisa konsultasi mungkin tentang persoalan apapun di public speaking khususnya, saya dengan senang hati untuk terbuka, dan Pak Najib juga terbuka Bapak Ibu, dan bisa save nomor atau kita berteman di IG, di Facebook, dan lain sebagainya media-media yang ada dari Pak Najib dan kami. Kita senang berkonsultasi dan bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi dan kolaborasi ini menjadikan kita terus tumbuh dan terus menjadi pribadi yang terus menjadi pribadi yang terus belajar, itu intinya. Dan Bapak Ibu mungkin yang mau ikut di bidang training, kita mengadakan training in-house training dan publik ya. Jadi untuk kita mengadakan di Surabaya tanggal 25 itu secara offline, insya Allah ada di Hotel Amaris Surabaya, dan kita akan bertemu mungkin setengah hari kita akan belajar bareng. Ya mudah-mudahan nanti Pak Najib kalau ada waktu bisa memotivasi kita ya, hadir dan memberikan, beliau akan menyampaikan ya banyak hal lah, sharing-sharing mungkin bisa hadir. Dan insya Allah akan bertemu di Surabaya juga. Tapi kalau Bapak Ibu jangkauannya lebih jauh, mungkin ada yang di Jawa Tengah, ada yang Jawa Barat, boleh kita belajar secara offline seperti ini, webinar. Ada yang gratis Bapak Ibu, ada yang ya sifatnya yang tidak gratis. Artinya bukan itu Bapak Ibu. Saya itu sangat senang dulu ketika saya itu menginvestasikan sedikit rezeki saya untuk belajar. Saya banyak belajar, ikut sertifikasi kemana-mana ya, bahkan dulu ketika mahasiswa harus ngutang ya untuk belajar public speaking doang, atau belajar psikologi, belajar NLP, belajar hipnosis dan lain sebagainya. Dan itu Bapak Ibu bisa diambil di forum ini ya. Kalau ada webinar silahkan datang secara gratis, ada misalnya offline dan online kita ada, atau kita bisa bekerja sama dan kolaborasi. Kita yang datang mungkin juga Pak Najib bisa datang karena Pak Najib ini padat juga ya, dan bisa berkonsultasi. Kita datang ke tempat Bapak Ibu ya yang siap untuk berkolaborasi dan meningkatkan kualitas organisasi lembaga yang ada. Dan saya cukup terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan terus belajar. Dan saya atas nama CEO Smart Training Center mohon maaf dan terima kasih sekali lagi Pak Najib atas waktu dan kesempatan luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa terus belajar kepada Pak Najib dan tentu kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga seluruh yang masih stay, Mas Wahyudi, kemudian Pak Gusti, selamat malam, Kak Rahman, Mas Helmi, kemudian Mas Erwin, Pak Maksum, Kak Ainun, kemudian Kak Toyibah, Siti Halimah, Mas Hasan, Kak Marwah, dan juga Mas Rizal, kemudian Mas Mahfud, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu, see you next time, see you later. Ikan hiu muter-muter, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib waktunya, terima kasih kawan-kawan yang hadir. Wah, izin untuk live karena ada kegiatan lainnya ya. Terima kasih Pak Najib ya, sampai ketemu. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Siti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Silakan testimoni boleh di Facebook, di WA dan lain ya, boleh. Oke, Mas Saiful, Ana, Mas Erwin, selamat malam Mas Erwin. Oke, Mas Siti Halimah, Mas Hasan, kemudian
Pak Maksum, wah ini, dan Pak Gusti, wah ini keren ini hadir ya, orang-orang hebat. Pak Nur Cahyo, ini saya belum lihat ini Pak Cahyo ini dari tadi. Mungkin beliau ada tugas lain ya. Mbak Wahyudi, selamat malam Mbak Wahyudi. Tapi teman-teman yang nggak ada waktu, bolehlah nanti kita konsultasi, boleh kita sharing-sharing, telepon, kita bebas ya Pak Najib. Mungkin ada teman-teman yang guru-guru lain mau konsultasi tentang pendidikan, saya boleh ke Pak Najib ini, karena ini sudah berkompeten, boleh dikontak, nomornya sudah ada di WA ya. Dan boleh teman-teman yang belum nge-save, nomor boleh di-save. Oke, kita terbuka Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.